Laga antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina bukan hanya sekedar laga pembuktian, namun laga yang akan digelar nanti malam akan menjadi partai hidup mati yang akan berdampak bagi kedua tim. Dan skuad Garuda Senior di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert menargetkan 3 poin penuh untuk Timnas Indonesia agar bisa sedikit merasakan aman untuk lolos ke putaran keempat Piala Dunia. Tentu saja untuk mendapatkan hasil maksimal tersebut, kedalaman skuad dan juga rotasi menjadi poin penting yang harus disiapkan oleh tim pelatih di dalam pertandingan. Oleh sebab itu, pada pemusatan latihan kali ini, Patrick Kluivert memanggil lebih dari 27 nama pemain untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan terburuk. Dengan banyaknya opsi pemain dengan kualitas yang hampir setara, maka sudah tentu Patrick Kluivert akan dapat dengan mudah melakukan pergantian pemain tanpa harus merubah taktik secara keseluruhan. Terlebih pada menit ke-70 tentu saja Patrick Kluivert akan menarik beberapa nama pemain keturunan yang pastinya telah menghabiskan seluruh staminanya sebab bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Dan dengan kedalaman skuad yang sangat baik, hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan di dalam lapangan pertandingan. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi kedalaman skuad yang akan dimiliki oleh Patrick Kluivert pada laga antara Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga ini sudah dipastikan Patrick Kluivert akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper dapat dipastikan akan diisi oleh Emil Audero dari Palermo. Martin Paes yang dipastikan absen sebab akumulasi kartu kuning memberikan kesempatan emas bagi penjaga gawang asal Italia yang satu ini untuk bisa memulai debutnya bersama dengan Timnas Indonesia. Emil Audero yang memiliki statistik cukup baik di level klub dapat dikatakan memiliki kapasitas untuk bisa menjadi tembok terakhir yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Selain itu, pengalamannya yang sudah bergabung bersama dengan tim-tim besar di Liga Italia dan memiliki 4 piala liga sudah cukup membuktikan kualitas dari sang pemain di dalam lapangan pertandingan. Sementara itu, untuk opsi pengganti dari Emil Audero pada laga melawan Timnas Cina ini, nama Nadeo Argawinata kemungkinan besar dapat disiapkan oleh tim pelatih. Meskipun tidak menutup kemungkinan nama Cerus Margono akan bersaing dengan sang pemain. Namun jam terbang yang dimiliki oleh Nadeo Argawinata tentu jauh lebih tinggi dan berpengalaman saat bermain untuk kostum merah putih. Selain itu, tingginya yang cukup ideal juga dapat menjadi poin penting serta refleksnya yang cukup baik dapat menjadi salah satu nilai lebih yang dimiliki oleh sang pemain. Selanjutnya di posisi pemain belakang akan diisi oleh trio back skuad Garuda seperti nama Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Jay Itzes yang merupakan kapten utama Timnas Indonesia sejak dipegang oleh Coach Sintayong sudah dapat dipastikan akan mematangkan perannya sebagai sosok sentral di dalam lapangan pertandingan. Kedewasaan yang dirinya miliki serta kemampuan berkomunikasi dengan sesama pemain dapat menjadi poin penting yang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan di dalam lapangan pertandingan. Selain itu, Jay Itzes juga merupakan pemain bertahan yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Bahkan di level klub dirinya seringkali menjadi salah satu pemain yang melakukan penyelamatan krusial dan membantu timnya untuk tampil solid berhadapan dengan tim-tim raksasa di benua Eropa. Sementara Justin Hubner dengan performanya yang berapi-api dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan atmosfer jalannya pertandingan. Dirinya merupakan salah satu pemain muda potensial yang tampil sangat baik ketika diberikan kepercayaan oleh tim pelatih. Hubner memiliki kelincahan, kecerdasan, dan juga umpan terukur yang dapat dengan mudah membantu rekan setim di dalam membangun dan melancarkan skema penyerangan. Selain itu, kemampuannya di dalam melakukan duel juga dapat menjadi poin penting dari dipilihnya sang pemain sebagai 11 pemain utama. Dan Rizky Ridho yang merupakan satu-satunya pemain lokal yang bertahan memiliki kerjasama tim yang baik dengan sektor pertahanan. Jay Itzes juga mengatakan bahwa dirinya dapat bermain dengan baik ketika dipasangkan langsung dengan Rizky Ridho. Tentu ini dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi sang pemain untuk bisa terus meningkatkan performanya bersama dengan Timnas Indonesia. Terlebih Rizky Ridho juga dapat menjadi opsi yang dapat dipilih ketika Timnas Indonesia membutuhkan peluang untuk bisa memecah kebuntuan. Sebab sang pemain seringkali keluar dari posisinya untuk secara langsung membantu lini depan membangun serangan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari 3 pemain ini terdapat nama Mads Hilgers, Jordi Amat, dan juga Pratama Arhan yang dapat menjadi opsi pelapis dan diturunkan pada babak kedua. Mads Hilgers sejauh ini masih memiliki nilai pasar tertinggi di dalam skuad Garuda. Namun cedera yang seringkali dirinya alami saat bersama dengan Timnas Indonesia membuatnya memiliki kurang kekompakan dan akan membahayakan tim jika dimasukkan sejak menit awal pertandingan. Oleh karenanya Mads Hilgers dengan kualitasnya yang sangat baik di level Eropa tentu akan dapat memberikan angin baru ketika dirinya masuk pada babak kedua lewat bangku cadangan.
Selain itu, Mads Hilgers juga memiliki kemampuan untuk lepas dari tekanan lawan yang akan sangat berguna ketika tim lawan melakukan tekanan yang sangat dalam. Sementara Jordi Amat dengan level pengalamannya yang sudah sangat tinggi juga dapat menjadi opsi ketika tim pelatih akan melakukan pergantian pemain. Sang pemain yang kini berkarir di Liga Malaysia dan berperan sebagai kapten tidak lagi bisa bermain selama 90 menit penuh di dalam pertandingan di level Asia. Namun tentu saja umpan terukur dan juga kecerdasannya di dalam membangun serangan dapat menjadi modal berharga yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda ketika dirinya masuk ke dalam lapangan pertandingan. Dan Pratama Arhan kemungkinan besar akan dicoba untuk masuk sebagai bek tengah sebab persaingan yang ketat di sektor sayap. Kemampuannya beradaptasi dengan posisi barunya kali ini akan menjadi salah satu catatan tim pelatih untuk kembali memanggilnya pada pemusatan latihan di pekan internasional yang akan datang. Selanjutnya di posisi 2 pemain sayap pertahanan, nama Kevin Dix dapat dipastikan akan mengisi sayap kanan pada lanjutan laga di putaran ketiga kali ini. Performanya yang tidak pernah menurun serta passion yang dirinya miliki di dalam pertandingan dapat menjadi poin penting yang dapat meningkatkan performa di dalam lapangan pertandingan. Namun tentu saja peran Kevin Dix tidak hanya sebatas itu. Dirinya dituntut untuk menjadi pemain sayap yang ofensif yang dapat menjadi pemecah kebuntuan lewat akurasi umpan silangnya yang dapat secara langsung dimanfaatkan oleh lini serang timnas Indonesia. Selain itu, staminanya yang cukup baik juga memungkinkan sang pemain dapat menjangkau seluruh sektor sayap lapangan pertandingan tanpa kelelahan dalam 90 menit jalannya pertandingan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, Sandy Walsh akan dipersiapkan sebagai opsi yang sebanding dengan Kevin Dix. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Jepang memiliki kualitas yang sangat baik dan terus meningkat seiring usianya yang kini sudah berada di angka 3. Sandy Walsh dapat menjadi pemain sayap yang siap untuk menusuk ke dalam kotak penalti sebagaimana yang dirinya selalu tunjukkan di dalam setiap pertandingan. Namun tentu saja sang pemain harus tetap untuk tidak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai pemain bertahan. Sementara pada posisi sayap kiri pertahanan, nama Calvin Verdong dapat dipastikan masuk sebagai opsi utama dari tim pelatih. Performanya yang sangat konsisten di dalam setiap pertandingan membuatnya akan tetap mengamankan posisi utama dan menjadi sosok pemain yang berkontribusi di dalam setiap pertandingan. Calvin Verdong merupakan tipe pemain yang dapat bergerak dengan simpel namun memiliki akselerasi yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya tetap dapat mengalahkan pemain lawan dalam adu sprint di 10 menit jelang pertandingan berakhir. Performanya sangatlah dibutuhkan khususnya untuk menghadapi serangan sayap cepat dari timnas Cina. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Shaine Patinama dapat dipertimbangkan untuk menjadi pelapis dari Calvin Verdong. Performa klubnya yang sangat menurun membuat performa dari Shaine Patinama sangat sulit untuk dilihat. Namun sang pemain memiliki gaya permainan yang sangat menarik dan dapat melakukan kerjasama tim dengan baik bersama rekan setimnya. Dirinya dapat dengan mudah melakukan kombinasi serangan cepat dan melakukan tusukan ke dalam kotak penalti lawan melalui sektor sayap penyerangan. Selanjutnya di posisi pemain gelandang, 2 nama duet baru seperti Joey Pelupes dan juga Tom Hay akan dipastikan mengisi posisi utamanya di 11 pemain utama. Joey Pelupes yang tampil sangat baik pada laga debutnya berhadapan dengan timnas Bahrain dapat dipastikan akan kembali mendapatkan jam terbangnya bersama timnas Indonesia. Joey Pelupes merupakan tipe pemain gelandang bertahan yang tampil sangat sederhana dan memainkan peran sebagai penghubung yang sangat efektif di lini tengah lapangan. Pada laga melawan timnas Bahrain, dirinya menjadi sosok yang membuat Tom Hay keluar dari perannya sebagai seorang gelandang bertahan dan mampu memberikan nilai lebih. Sedangkan Tom Hay yang bermain sebagai gelandang tengah akan memiliki keleluasaan untuk menunjukkan kualitasnya di dalam lapangan pertandingan. Hadirnya Joey mampu mengeluarkan kemampuannya di dalam melakukan variasi skema penyerangan dan menjadi salah satu promotor dari skema penyerangan. Khususnya pada gol yang didapat oleh Ole Romeni pada 2 laga di bulan Maret yang lalu. Tentu duet antara keduanya akan sangat menarik untuk dilihat dan dapat menjadi salah satu senjata baru di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti dari posisi ini, nama Ivar Jenner dan juga Ricky Kambuaya dapat masuk pada babak kedua ketika timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan. Ivar Jenner yang merupakan pemain muda yang dimiliki oleh timnas Indonesia, namun telah mengamankan banyak penampilan bersama skuad Garuda. Dirinya memiliki ketenangan yang sangat baik dan juga skill individu yang sangat baik untuk bisa mengamankan penguasaan bola. Selain itu, umpannya yang sangat terukur juga dapat menjadi modal berharga di babak kedua ketika Tom Hay ditarik keluar lapangan sebab staminanya yang tidak bisa tampil penuh di Stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan nama Ricky Kambuaya nampaknya akan mematenkan perannya sebagai pemain super sub Patrick Kluivert di setiap pertandingan timnas Indonesia.
Performanya yang sangat baik dan juga kedewasaannya di dalam mengatur skema penyerangan dinilai dapat menjadi modal berharga bagi penampilannya pada laga melawan timnas Cina. Selain itu, Ricky Kambuaya juga telah menunjukkan kualitasnya yang sangat matang pada 2 laga terakhir saat berhadapan dengan timnas Australia maupun timnas Bahrain. Selanjutnya di posisi pemain sayap penyerangan, nama Stefano Lillipali dan Dean James akan masuk sebagai opsi pemain sayap yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Stefano yang secara resmi kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional memiliki peluang besar untuk bisa kembali bertanding bersama dengan skuad Garuda. Meskipun performa dari sang pemain kini sedang menurun di level klub, namun efektivitasnya di dalam lapangan pertandingan masih menjadi modal utama yang dimiliki olehnya. Pada laga melawan timnas Cina, peluang bagi Lillipali untuk masuk sebagai pemain utama akan besar pula sebab dirinya akan menggantikan Ragnar yang saat ini absen sebab pemulihan. Sedangkan Dean James yang seharusnya berada di posisi sayap pertahanan terpaksa akan ditarik hingga sayap penyerangan sebab menumpuknya daftar pemain dengan posisi serupa. Namun tentu saja Dean James tidak akan mempermasalahkan hal tersebut sebab dirinya merupakan tipe pemain ofensif yang dapat menjadi pemain yang menyuplai umpan silang ke striker tengah. Dean James dengan tubuhnya yang kecil juga memiliki kelincahan dan kemampuan individu yang dapat memudahkannya jika ingin melakukan tusukan langsung ke dalam kotak penalti. Sementara untuk opsi pengganti dari posisi ini, nama Liano Reinders dan juga Egy Maulana Fikri dapat dimasukkan sebagai opsi terakhir. Liano Reinders merupakan pemain sayap yang memiliki kelincahan dan juga kecerdasan di dalam melakukan pemosisian dirinya di dalam lapangan. Namun tentu dirinya harus kembali berbenah khususnya di dalam penyelesaian akhirnya yang sangat buruk, seperti saat dirinya mendapatkan peluang emas saat berhadapan dengan timnas Bahrain. Sementara Egy Maulana Fikri dapat masuk pada babak kedua sebagai penyegaran dari lini serang timnas Indonesia. Di level klub, sang pemain mampu menjadi salah satu promotor serangan dan selalu memberikan kontribusi yang sangat berharga di dalam lapangan pertandingan. Sehingga dirinya sangat layak untuk bisa mendapatkan jam terbang pada laga melawan timnas Cina di bulan Juni yang akan datang. Dan terakhir pada posisi ujung tombak, nama Ole Romeni dipastikan akan mengamankan posisinya sebagai striker. Ole Romeni sejauh ini menjadi salah satu pemain debutan tersukses yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dalam 2 pertandingan yang dirinya lakoni, sang pemain sukses mencetakkan namanya di papan skor dan menjadi pemain terbaik di dalam pertandingan. Hadirnya Ole Romeni diharapkan dapat menjadi penyelesaian dari macetnya produktivitas gol timnas Indonesia sejauh ini. Sedangkan untuk opsi pengganti dari sang pemain, nama Ramadan Sananta kemungkinan besar akan dimasukkan sebab Ole Romeni tidak akan bisa bermain 90 menit penuh di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun saat ini Sananta belum kembali menemukan performa maksimalnya, namun tentu dengan bantuan tim kepelatihan dan jam terbang lebihnya di timnas Indonesia akan membantu performanya di dalam lapangan. Dan tentu Sananta memiliki beban untuk menyuburkan produktivitas gol yang saat ini memang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia pada laga lanjutan berhadapan dengan timnas Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.